Syarikat pertahanan dari Norway berdepan saman ratusan juta. Malaysia memutuskan untuk menghentikan serta-merta semua perolehan peralatan. Beda negara, beda rasa, beda wibawa, jelas beda penghormatan. Selamat datang di panggung geopolitik Asia Tenggara, sebuah arena di mana kekuatan militer tidak bisa ditukar dengan klaim kemakmuran di atas kertas, melainkan diukur dari seberapa besar bobot pengaruh Anda di mata dunia. Belakangan ini, koridor Kementerian Pertahanan di Jakarta mendadak sangat sibuk. Mulai dari kepala negara hingga kepala pemerintahan dari kekuatan global, datang silih berganti. Mulai dari Ankara, Minsk, hingga New Delhi. Menariknya, mereka datang ke Indonesia bukan lagi membawa brosur, dokumen promosi, atau proposal kerjasama yang masih mengambang di atas awan. Mereka datang membawa kepastian. Mereka menyodorkan tangan untuk mengatakan satu kata, deal. Namun, jika kita menyeberang sedikit ke utara Pulau Sumatera, kita disuguhi pemandangan yang cukup ironis. Tetangga favorit netizen kita yang kerap kali congkak mengklaim diri lebih kaya dan membanggakan otot ringgit yang katanya terkuat di ASEAN, justru sedang pusing 7 keliling. Alih-alih merayakan kedatangan sistem persenjataan baru, Kuala Lumpur kini harus terlibat perang urat saraf yang sengit dengan salah satu mitra Eropa mereka, Norwegia, akibat pembatalan kerjasama rudal secara sepihak. Mengapa satu negara begitu dipercaya, sementara yang lain harus menelan pil pahit pembatalan? Mari kita bedah pelan-pelan dengan akal sehat. Ada uang, ada barang, ada pengaruh. Mari kita bedah apa saja yang mendarat mulus di pangkuan Ibu Pertiwi tanpa perlu banyak retorika. Dari Turkiye, kita tidak hanya bicara soal drone intai, melainkan rudal balistik taktis sekelas Khan yang memiliki daya hancur mengerikan. Dari Belarus, ada komitmen penguatan payung udara lewat sistem pertahanan udara taktis Buk yang legendaris. Dan jangan lupakan India, yang dengan senang hati menyodorkan BrahMos, salah satu rudal jelajah supersonik tercepat di dunia saat ini, untuk memperkuat otot maritim TNI. Pertanyaannya sederhana, mengapa para raksasa industri pertahanan ini begitu percaya pada Indonesia? Jawabannya adalah kombinasi antara kapabilitas finansial dan bobot geopolitik. Para produsen alutsista global itu tahu betul, Indonesia jika membeli barang tidak pernah menggunakan skema nanti dulu atau sekadar janji-janji manis. Anggaran modernisasi kita nyata, terukur dan didukung oleh stabilitas ekonomi. Pendek kata, mereka percaya kita mampu membayar. Namun melampaui urusan cuan, ini adalah soal pengaruh geopolitik. Menjual senjata ke Jakarta bukan sekadar transaksi dagang biasa. Ini adalah investasi politik untuk menanam pengaruh di negara yang secara de facto merupakan pemimpin alami ASEAN. Menopang kepentingan Indonesia di kawasan secara tidak langsung mengamankan posisi tawar negara-negara produsen tersebut di jalur perdagangan tersibuk di dunia. Realita kontras di seberang Selat Malaka. Sekarang, mari kita tengok tetangga kita di seberang sana. Di ruang siber, netizen mereka mungkin bisa bersuara sangat lantang, mendikte siapa yang lebih kaya dan siapa yang lebih maju. Namun sayangnya, di dalam ekosistem pertahanan global, angka-angka di bursa saham tidak serta-merta linear dengan tingkat kepercayaan internasional. Kabar mengejutkan datang saat pemerintah Norwegia secara sepihak memutuskan untuk membatalkan kerjasama rudal dengan Malaysia. Saat ini, hubungan diplomasi pertahanan kedua negara dilaporkan berada di titik nadir, dibumbui dengan adu argumen dan perang urat saraf di balik layar diplomatik. Mengapa negara sekelas Norwegia, yang biasanya sangat terukur dan kalem dalam kebijakan ekspor pertahanannya, mengambil langkah se-ekstrem itu? Dalam hukum industri pertahanan global, pembatalan sepihak dari pihak penjual biasanya dipicu oleh 3 faktor krusial. Ketidakpastian politik domestik negara pembeli, ketidakmampuan memenuhi komitmen finansial jangka panjang, atau adanya pergeseran posisi geopolitik yang dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan strategis sang produsen. Ketika sebuah negara mitra mulai merasa tidak nyaman, mereka akan menarik diri. Mereka tidak peduli seberapa perkasa mata uang Anda di atas kertas jika stabilitas jangka panjang Anda dipertanyakan. Kelas memang tidak bisa dibohongi. Disinilah kita bisa melihat perbedaan kelas yang sesungguhnya. Industri pertahanan global adalah lingkaran yang sangat pragmatis, sekaligus penuh kalkulasi politik tingkat tinggi. Ketika Indonesia mendekati sebuah negara untuk melakukan pengadaan alutsista, kita tidak datang sebagai pemohon yang mengemis belas kasihan atau mengajukan proposal tanpa arah. Kita datang sebagai kekuatan regional yang menawarkan stabilitas kawasan. Kita mengamankan ALKI, menjaga keseimbangan kekuatan, balance of power di Asia Tenggara, agar tidak didominasi oleh satu kekuatan hegemonik tunggal. Wibawa strategis inilah yang membuat negara sekelas Turkiye,
Belarus, hingga India rela menyodorkan teknologi terbaik mereka ke Jakarta. Mereka tahu mempersenjata TNI sama dengan berinvestasi pada keamanan jalur pasokan global mereka sendiri. Sementara di seberang sana, arah kebijakan luar negeri yang kadang abu-abu serta dinamika internal yang kurang solid membuat mitra internasional berpikir dua kali untuk mengikatkan diri dalam komitmen jangka panjang. Drama pembatalan rudal dari Norwegia ini adalah sebuah tamparan keras bahwa kesombongan di ruang siber sama sekali tidak memiliki nilai tawar di meja perundingan geopolitik. Pada akhirnya, realita di lapangan tidak bisa ditutupi oleh narasi-narasi kosong atau klaim sepihak. Beda wibawa memang memunculkan beda penghormatan. Jakarta terus melangkah maju dengan pasti, mengisi hanggar-hanggar jet tempur dan pangkalan lautnya dengan deteren mematikan dari berbagai penjuru dunia yang siap menjaga kedaulatan NKRI. Sementara di seberang sana, pekerjaan rumah untuk memulihkan kepercayaan internasional tampaknya masih menumpuk dengan sangat menggunung. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah taktis diplomasi pertahanan Indonesia ini sudah berada di jalur yang tepat untuk menegaskan posisi kita sebagai penguasa kawasan yang sesungguhnya? Tulis analisis elegan kalian di kolom komentar di bawah.